Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mentang beri kitanya kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum. Allah Subhanahu wa taala keperintahkan kepada kitanya untuk senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat seorang hamba dia mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Zikrullah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teringat sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh kami, Syekh Wahid Bali. Beliau merupakan seorang ulama Mesir yang juga dikenal dengan ahli ruqyah internasional, dan sudah banyak video-video beliau yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mungkin di antara kitanya yang ingin melihat lebih bisa membuka di YouTube dan lain sebagainya. Beliau menceritakan sebuah kisah di mana suatu hari beliau meruqyah seorang perempuan yang dibersamai oleh suaminya. Jadi ketika beliau meruqyah perempuan tersebut, Syekh ini meminta jin itu agar keluar, tetapi dia tidak mau keluar. Kemudian Syekh ini mengatakan, jika engkau tidak mau keluar, saya akan bacakan ayat-ayat ruqyah hatta tahtarik, sampai engkau terbakar. Kemudian jin ini tetap tidak mau keluar. Akhirnya Syekh ini tetap membaca ayat-ayat Al-Qur'an Ruqyah tersebut sampai beberapa ayat, dan wanita ini mengatakan ataupun jin ini mengatakan, intazir, 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 tunggu, tunggu, tunggu. Akhruj walakinna bisyart, saya akan keluar tetapi dengan satu syarat. Ipegah li jin. Kemudian Syekh ini mengatakan, mahu, apa syarat itu? Kemudian jin ini mengatakan, akhruj wa adkhul fik, saya keluar tetapi saya masuk ke dalam tubuhmu. Dengan syarat jin. Kemudian Syekh ini mengatakan, fadkhul, silahkan masuk. Kemudian jin ini mengatakan, jika seandainya aku masuk ke dalam tubuhmu, wa ughmiya alaik, dan engkau pingsan kesurupan, man sayashfik, siapa yang akan mengobatimu? Siapa yang akan meruqyahmu? Kemudian Syekh ini mengatakan, udkhul, silahkan masuk. Kemudian Syekh ini tetap melanjutkan ayat-ayat ruqyah tersebut sampai beberapa ayat, dan jin ini terdiam dan menangis. Kemudian Syekh ini mengatakan kepada jin tersebut, ma yubkik, apa yang membuat kamu menangis? Kemudian jin ini mengatakan, demi Allah, tidak akan masuk jin ke dalam tubuhmu pada hari ini. Kemudian Syekh ini mengatakan, limadha, kenapa? Kenapa jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh beliau? Kemudian jin ini menjawab, karena engkau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah.
Karena engkau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di waktu pagi. Sebenarnya ini adalah petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan karena Syekh itu adalah orang yang hebat, akan tetapi beliau menjalankan tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari zikir tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan faidahnya akan Allah jaga dari jin. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat daripada cerita tersebut, kami ingin di waktu yang singkat ini kita yang sama-sama melihat bagaimana zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan di waktu petang. Semoga ketanyo dengan harapannya ketanyo amalkan zikir-zikir tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menjaga ketanyo dari hal-hal yang tidak baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya jika kita melihat manfaat ataupun fadilah daripada zikir tersebut, tidaklah hanya ketanyo dijaga oleh Allah dari syaitan, tidak. Melainkan sangat banyak faidah-faidah ataupun fadilah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa menjaga zikir. Di antaranya adalah sababu lituma'ninah al-qalb wa sakinatihi. Di antaranya adalah Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya, dan ini sesuai dengan firman Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara fadilah lainnya, yajlibu mahabbatallah wa ma'iyyatihi. Kemudian dapat menghadirkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah dapat menghapus dosa-dosa dan Allah akan mengangkat derajat-derajat. Kemudian yang keempat, yahfazul 'abd minasyaitan, akan menjaga seorang hamba tersebut yang selalu berzikir tersebut daripada syaitan. Kemudian juga yu'addu min a'zamil qurbat wa ashaluha, dan zikir ini merupakan di antara ibadah yang sangat mudah untuk kita kerjakan. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, segala kita takalan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin kita bacakan sebuah perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kullu amalin lahu waqtun ma'lum illa az-zikr. Semua amalan itu ada waktunya kecuali zikir. Menyo salat lahu nawate, salat asar nawate, salat maghrib nawate, isya nawate, subuh nawate, mandum nawate. Ya, ada waktunya masing-masing. Akan tetapi dipegah oleh Ibnu Abbas, illa zikir, kecuali zikir. Falaysa lahu waqtun wa huwa ma'murun bihi fi kulli halin. Ya, dia tidak ada waktu, akan tetapi dia diperintahkan setiap saat. Kemudian juga Fudail bin Iyad mengatakan, az-zikru afdal minad du'a. Zikir itu lebih baik daripada doa. Kenapa? Lianna dzikra sana'un 'ala Allah. Karena zikir itu adalah katanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a su'alul 'abdi hajatahu. Sedangkan doa katanya talake yang katanya inginkan. Ya, munyo zikir katanya memuji Allah Subhanahu wa taala, sedangkan munyo doa katanya talake sesuai dengan kebutuhan katanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan di pagi hari. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita mengatakan zikir pagi, zikir petang. Paginya mulai dari pajan dan petangnya mulai dari pajan sampai pajan. Para ulama mengatakan maksud daripada zikir pagi di sini adalah dari setelah solat subuh, ya, dari setelah solat subuh sampai terbitnya matahari. Nyan wate yang terbaik. Dan pun jika seandainya terlewati, maka dia masih boleh untuk membacanya di luar waktu tersebut. Contoh, maksud telat ataupun kesibukan yang membuat dia tidak sanggup ataupun tidak sempat untuk membacanya. Kelelahan misalnya, ahli subuh roh ihlam, kemudian jaga pukul 7, pukul 8, pukul sigurung, kemudian dia membacanya, itu boleh. Ya. Dan dia usahakan sebelum waktu zuhur untuk ihtiyatan, ya, untuk ihtiyatan kepada ulama agar tidak kelewatan waktunya. Begitu juga dengan waktu zikir sore.
alih sembahyang asar sampai segalam terbenam matahari. Jadi sampai segalam maghrib. Kemudian jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, takalan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah ayat kursi. Nyo ulo rasa mandung gedanyo kata hafai, hanya saja mungkin di antara gedanyo ada yang belum mengamalkannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa-apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Surah Al-Baqarah ayat 255. Jemaah dimuliakan Allah, faidah ataupun manfaat di saat pagi hari kita membaca ayat kursi tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya barang siapa membaca kalimat ini ketika pagi hari, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa mengucapkannya ketika sore hari, maka ia juga akan dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Begitu besar fadilah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi gedanyo di saat kita membaca ayat kursi tersebut di pagi hari. Maka tidaklah bagi kita melainkan untuk gedanyo amalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan ini juga sudah sering kita dengarkan, bahkan insyaallah kita pun sudah menghafalnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu juga dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu juga dibaca sebanyak 3 kali di waktu pagi. Kemudian takalan pokok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat seorang hamba membaca al-mu'awwidzat, 3 perlindungan ini ataupun surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa membaca 3 surat tersebut 3 kali setiap pagi dan sore, tidak hanya pagi tapi juga sore, maka itu 3 surat yang kita sebutkan saja cukup baginya dari segala sesuatu. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk gunanya baca adalah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Jemaah yang dimuliakan Allah, menyatakan zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengandung
bukti gedanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, banyak permohonan yang gedanya laki kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik. Coba kita lihat dari arti yang kita bacakan tadi, kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Ini adalah bukti seorang hamba dia bersyukur kepada Allah dan memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di hari ini. Jemaah muliakan Allah, sini perhatikan ya arti daripada zikir yang diajarkan Rasul ini. Ulang-ulangi sigada. Aku memohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan hari ini. Kebaikan itu segala bentuk kebaikan. Tidak hanya hari ini, tetapi juga hari-hari setelah hari ini. Siapa yang tidak menginginkan kebaikan? Mendung gedanya kebaikan yang gedanya inginkan. Bukankah di setiap langkah gedanya, di saat gedanya menjalani hari-hari gedanya, yang gedanya laki, yang gedanya cari adalah kebaikan? Maka awali pagi gedanya dengan zikir yang diajarkan Rasulullah tersebut. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da. Ya Allah, aku memohon kebaikan kepadamu di hari ini dan hari-hari setelahnya. Tidak hanya sampai di situ. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, berlindung kepadamu kejahatan di hari ini dan kejahatan setelahnya. Jadi segala bentuk kejahatan yang kita takutkan, yang kita tidak inginkan pada hari ini, kita berlindung kepada Allah, dan begitu pula dengan keburukan-keburukan yang terjadi setelah hari ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan zikirnya, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Di antara permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya adalah berlindung dari be'a. Terkadang apa yang membuat kita di hari-hari kita be'a bisa jadi karena kita hanya berzikir kepada Allah. Bahkan di saat kita menjalani hari kita berantal sang, wadah tak beda sang tengah dalam yang pah tak dalam dan lain sebagainya. Bisa jadi di saat kita selesai solat subuh, kita tidak berzikir kepada Allah. Kita tidak memohon kepada Allah. Padahal Rasul ajarkan agar kita berlindung daripada sifat malas. Dan ini penting sekali jamaah untuk kita ajarkan bagi anak-anak kita. Bukan hanya bagi diri kita, akan tetapi kita juga terapkan, kita ajarkan bagi anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya, Rasul juga meminta kepada Allah dari kejahatan, dari kejelekan di hari tua. Ya, mungkin Allah berikan ia umur yang panjang, Allah berikan dia umur lebih. Tentu bagi kita tidak menginginkan di hari tua tersebut hari yang tidak mengenakkan. Akan tetapi Rasul meminta kepada Allah agar dijauhkan dari kejelekan di hari tua. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan di kubur. Ini permintaan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, Rabbi a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Mandung gedanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan agar Allah gepejiuh gedanya daripada siksaan di neraka dan di kubur. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk gedanya amalkan. Bukan satu pekan sekali, kan sebulan 3, akan tetapi setiap pagi dan sore gedanya ucapkan. Kemudian jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu zikir yang fadilahnya begitu besar dan diharapkan bagi kita untuk menghafalnya. Terkadang panjang agak berat terbaca karena memang agak panjang, akan tetapi fadilahnya itu begitu besar, yaitu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa membacanya dengan yakin ketika sore hari, lalu dia meninggal dunia pada malam itu, maka dia masuk syurga. Dah baca sebut, kemudian malam apakah setelah Isya, sebelum Isya, dengan ta'i wafat, gedanya meninggal sebelum tiba waktu pagi, maka Rasulullah SAW katakan jika dia membacanya dengan yakin, maka dia masuk syurga. Begitu juga sebaliknya, apabila dia membacanya di waktu pagi, tak amalkan zikir yang diajarkan Rasulullah tadi, kemudian gedanya wafat sebelum tiba waktu sore, maka Rasul katakan dia masuk syurga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa demikian. Ya, coba kita lihat makna daripada zikir ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini merupakan pengakuan yang sangat mendalam seharusnya dari seorang hamba. Allahumma anta rabbi, ya Rabb, ya Tuhan, sesungguhnya engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Jadi di saat seorang hamba dia membaca zikir tersebut, yang mana Rasul sampaikan dia membacanya dengan yakin, dengan mukmin, dengan penuh keyakinan, kepercayaan dengan zikir tersebut, bukan hanya lisannya yang bergerak, tetapi dia harus meyakini dan mengakui dengan apa yang dia bacakan tersebut. Jadi di saat seorang hamba dia membaca la ilaha illa anta khalaqtani, ya Rabb, sesungguhnya engkau adalah Tuhanku yang menciptakanku, maka segala bentuk getanya yang selamanya meminta pertolongan kepada selain Allah, yang mandang yakin dengan dukun, jimat dan lain sebagainya, nyan getanya tinggalkan. Nyan yang akan menyebabkan yang menjadi wasilah getanya datang syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ketika kita bacanya kemudian tayang mandang yakin kepada dukun, jimat, mandang dapat dan lain sebagainya, kemudian getanya masuk syurga, tidak. Akan tetapi dia harus mempraktekkan dan membuktikan dalam kehidupannya, ini dia amalkan, dan segala bentuk dia meminta kepada selain Allah, syirik, itu dia tinggalkan. Khalaqtani wa ana 'abduk, engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Apa maksud daripada pengakuan tersebut? Jadi di saat seorang hamba dia yakin bahwasanya Allah yang menciptakannya dan dia adalah hamba, maka ada tugas dia sebagai seorang hamba. Tugasnya apa? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia harus ingat, dia hidup, kesempatan hidup yang Allah berikan nya untuk ibadah, kan untuk main-main, kan untuk buah-buah teh. Akan tetapi dia harus niatkan segala bentuk aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku di atas perjanjian kepadamu semampuku. Jadi kitanya mandum ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kitanya, dan Allah telah membebankan kitanya sesuai dengan kemampuan kitanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuannya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah aku lakukan. Jadi waktu kita baca zikir ini ya, kemudian kita ingat tu salah danya selamanya. Apa kesalahan yang pernah kita lakukan, kemaksiatan, dosa yang pernah kita lakukan, yang kita sangat berharap agar Allah mengampuni dosa tersebut. Sehingga kita katakan a'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung dari keburukan dosa yang pernah aku lakukan. Terkadang dosa itu tidak hadir efeknya begitu setelah kita kerjakan, tidak. Ya, seorang ulama Ibnu Sirin, beliau pernah mengatakan ketika ditanya oleh temannya, sahabatnya, apa yang membuat engkau miskin? Apa yang membuat engkau miskin? Karena Ibnu Sirin ini dikenal dengan orang yang sangat kaya. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah karena dosaku yang pernah aku lakukan 20 tahun yang lalu. Dosa yang pernah gaknya lakukan, pernah gemehai urang, ya fakir hai miskin. Dan beliau ketika mengatakan hal tersebut, perkataan tersebut, bukan berarti tidak menyesali, bukan berarti hanya ketaubat.
tetapi beliau masih ingat-ingat dengan perkataannya tersebut sampai beliau menunggu-nunggunya yang tehnya azab dari Allah, teguran dari Allah. Sehingga beliau memaknai di saat 20 tahun kemudian, di saat beliau jatuh miskin, beliau mengatakan itu adalah karena salah lun 20 tahun yang kalipah. Sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kitanya untuk merasa terus waspada dengan kesalahan yang pernah kitanya lakukan, dengan harapan agar Allah ampuni dosa kitanya dan kejauhkan dari sifat ataupun dampak buruk dari kesalahan yang pernah kitanya kerjakan. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku menyadari nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa abu bi dzambi, dan aku juga mengakui dosa yang aku lakukan. Faghfirli, maka ampunilah dosaku ya Rabb. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Yang kenyan ke arti daripada zikir yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, jika seorang hamba dia membaca dengan yakin, baik itu di waktu pagi dan di waktu petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga. Hanya perlu kita hafal dan kita amalkan di setiap waktu subuh, alih subuh kita ataupun di waktu pagi, dan begitu juga di waktu sore setelah salat asar. Ya, mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, ya Allah pertama kita di dalam syurganya. Kemudian yang selanjutnya adalah Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dibaca 4 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, faidah ataupun manfaat dari membaca zikir tersebut adalah barang siapa membaca doa ini ketika pagi dan sore sebanyak 4 kali, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. Jemaah dimuliakan Allah, yang kita sampaikan ini bukanlah hadis-hadis palsu, bukan. Ini adalah hadis-hadis sahih yang untuk bisa kita amalkan. Kemudian yang selanjutnya, zikir yang lainnya, Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka sungguh dia telah bersyukur pada hari itu. Barang siapa yang membaca ini di sore hari, maka sungguh dia telah bersyukur pada malam itu. Jadi tak ingat-ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya zikir ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Dan Rasul katakan, jika kita membacanya di waktu pagi dan di waktu sore, maka kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu zikir yang lainnya. Zikir yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bacakan 3 kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Zikirnya merupakan inti dari apa yang kita inginkan. Bahkan demikian, jika kita lihat daripada zikir ini, kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma afini fi badani, ya Allah, selamatkan tubuh ulun dari penyakit. Bukankah di setiap kita menginginkan tubuh yang sehat, kesehatan yang baik, dijauhkan dari penyakit? Karena kita sakit, maka akan sulit kita dalam beribadah. Allahumma afini fi badani, ya Allah, nabi kesehatan, nabi keselamatan dalam tubuh ulun dari penyakit-penyakit, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Allahumma afini fi sam'i, begitu juga dengan pendengaran. Menyedap perhatikan zikir ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pendengaran dan penglihatan. Allahumma afini fi basari, penglihatan.
Padahal penglihatan dan pendengaran bagian daripada tubuh kita. Penglihatan dan pendengaran bagian dari tubuh. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan pendengaran dan penglihatan. Kenapa? Karena dua panca indera ini yang akan dan sangat memudahkan seseorang mendapatkan petunjuk. Orang punya hana mata, hana berfungsi le mata dan hana berfungsi le telinga, dua-duanya tidak berfungsi, maka tidak sampai kepadanya hidayah. Kiban tak ada pegah hidayah bawahnya. Kiban tak ada pegah cara solat. Kiban tak ada praktek handa ke kalan. Kiban tak ada pegah hana ke dengar dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di saat menciptakan manusia, yang Allah sampaikan dalam surah Al-Insan ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Allah kesampaikan bahwasanya di saat Allah ciptakan manusia ini dengan tujuan untuk Allah uji dia di dunia ini, ya, Allah uji dia dengan amalan untuk dia beramal dan beribadah di dunia ini. Bukan ketika Allah ciptakan kemudian Allah tinggalkan dia mengerjakan amalan tersebut begitu saja. Akan tetapi Allah berikan dia bekal. Bekalnya, ya, faja'alnahu sami'an basira. Aku berikan baginya ada pendengaran dan penglihatan. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Dan aku telah menjelaskan kepadanya hidayah kepada Allah. Imma syakira wa imma kafura. Dia mau bersyukur atau mau kufur. Dah perlahan. Makanya di saat Allah berikan kepada kita yang diturunkan Al-Quran bagi kita dan nanya di setiap masjid, ada di setiap rumah kita, dan Allah katakan itu adalah petunjuk. Maukah kita mengambilnya untuk membacanya? Maukah kita untuk mempelajarinya? Maukah kita untuk mengamalkannya? Menyau mau berarti kita bersyukur. Jika tidak mau membacanya, meninggalkannya, bahkan sampai berdebu, tidak kita baca kecuali di bulan Ramadan, maka kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan mata dan pendengaran. Sehingga mintalah kepada Allah agar Allah jaga mata gedanyo, Allah jaga pendengaran gedanyo, ya, tidak hanya dari penyakit tetapi dari hal-hal yang tidak baik. Ya, Allah jaga mata gedanyo dari melihat hal-hal yang tidak baik, begitu juga mendengar hal-hal yang tidak baik. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kekufuran adalah penghalang daripada gedanyo tamang syurga. Karena seseorang masuk syurga itu karena dia bertauhid. Ketika dia kufur, maka dia tidak akan masuk syurga. Makanya gedanyo perlu untuk talaqi Allah agar Allah jaga gedanyo sampai kufur. Karena dalam hadis disebutkan betapa banyak orang yang muslim di waktu pagi tetapi bisa kufur di waktu sore. Banyak. Begitu juga sebaliknya. Orang muslim di waktu sore kemudian kufur sebelum waktu pagi. Makanya kita talaqi Allah agar Allah senantiasa menjaga kita dari kekufuran. Begitu juga dari kefakiran. Coba kita fikir jemaah dimuliakan Allah. Begitu indahnya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul gilake agar dijauhkan dari kefakiran. Terkadang kita menginginkan jauh dari kefakiran, tetapi kita tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat waktu pagi kita hanya berzikir, kita langsung bekerja seakan-akan pekerjaan kita yang akan membuat rezeki itu datang, bukan karena Allah. Ya, padahal di pagi hari sendiri setelah kita salat subuh, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingatkan kita bahwa saja kita adalah hamba Allah dan kita menginginkan agar Allah dijauhkan daripada kefakiran. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku memohon berlindung kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Dibaca sebanyak 3 kali. Ada di lain pertanyaan? Good. Kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya zikir yang pendek yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita baca sebanyak 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca sebanyak 7 kali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membacanya ketika pagi dan sore hari sebanyak 7 kali. So yang baca zikir hanya 7 ke, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim,
maka Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat yang menjadi perhatiannya. Jadi segala yang kita inginkan di dunia dan di akhirat Allah cukupkan. Allah cukupkan di sini tidak selalu maknanya akan Allah berikan, tidak. Akan tetapi Allah berikan sifat qanaah, merasa cukup di dalam hati dengan apa yang Allah berikan. Ya, pertanyaannya apa makna daripada zikir tersebut? Allah yang mencukupi segala kebutuhanku. Hasbi Allah yang mencukupi segala kebutuhanku. La ilaha illahu, tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia, kepadanya aku bertawakal, dialah Rabb yang menguasai arsy yang agung. Hanya adalah bentuk tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat kita tatubid dari rumah adalah la haula wala quwata, keluar dari masjid, keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu, ya, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah bukti kita yang bertawakal kepada Allah. Karena kita ketika tatubid dari rumah, ya, dengan berbagai keinginan kita, ya, berbagai macam kebutuhan kita yang ingin kita cari, kemudian dapuak rumah, ya, dan kita baca bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi teringat, entah sudah pernah saya ceritakan di sini. Jadi Nasiro ibu-ibu, ya, beliau menceritakan kepada saya dan saya tidak mengenalnya. Jadi singkat cerita ji, urang inahnya, ibu-ibunya menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi kepegah agaknya ketika getubit dari rumah, sabi baca doa, kepegah doa, ya. Saya tanyakan, apa doanya? Gak ajarkan lewatnya. Dan dengan ilmu saya yang minim, saya tidak tahu artinya. Hanya lu pupu yang kepegahnya. Tapi bahasa Arab, tapi saya tidak tahu artinya. Yang nak jelas summum bukmun amyu fahum la yarji'un, yang jelas di akhir. Sebelumnya tidak jelas sama sekali. Entah apa yang dia baca dan dari mana dia dapat. Tetapi beliau kesampaikan ketika gebacanya pernah satu kejadian, ya, ketika gua dari entah pulang dari mana, ya, ketika gua kemudian beliau mendapatkan satu orang pencuri. Gaknya nalumo, ya, hana itu tubile pencurian. Hana itu pat lorong, hana itu pat pintu. Hana itu hal duit kan wek nak. Gepegah karena gebaca doa yang membuat saya heran, ya. Bahkan hana ga ajarkan doa waktu tubik rumah. Yang jelas-jelas dari Rasulullah SAW. Yang jelas-jelas Rasul yang menyampaikan. Yang jelas-jelas Allah katakan la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari lisannya Rasul itu tidaklah melainkan wahyu dari Allah. Bahkan hangga ajarkan lun, bahkan hangga sampaikan balun doa keluar dari rumah. Bahkan enggak ajarkan doa yang tidak tahu saya artinya. Aneh. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang katanya galak ada yang baru-baru. Terkadang katanya galak ada yang aneh-aneh. Ya, yang enggak ajarkan oleh Rasulullah hanya ada puput. Ini sering sekali terjadi. Ya, pernah juga di pengajian di Bantai Gajah, pengajian ibu-ibu. Nah ibu-ibu yang tanya, Ustaz lon luar gampung. Kemudian na saudara lon hanggabi tamang lon alih solat maghrib dalam kamar. Na zikir baca. Ya, dibaca entah apa zikirnya, ya. Tapi yang je keperhatian dia adalah saya tanyakan kenapa beliau membaca zikir tersebut ataupun kenapa beliau membaca hal tersebut. Padahal yang diajarkan Rasulullah SAW setelah solat jelas astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Yang juga masalah tanya terkadang, ya, yang jelas diajarkan oleh Rasulullah urutan-urutannya pu yang terbaca ahli solat. Kemudian katanya tak baca yang hana diajarkan, meskipun boleh kita baca. Tidak ada salah, zikir itu bebas. Akan tetapi baik sampai gedanya baca yang sunnah, gedanya tinggalkan. Itu yang jadi masalah. Ya, makanya ulama di saat ditanya munyo uro Jumat, jika hari Jumat, ya, apa yang lebih afdal? Bersalawat kepada Rasulullah atau membaca Al-Quran? Ulama sepakat bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan karena bersalawat Rasulullah kepada Rasulullah emang ada hadis khusus di waktu yang khusus, yaitu hari Jumat. Meskipun membaca Al-Quran itu ada fadilahnya tersendiri.
Maka kita perlu garis bawahi ada amalan-amalan yang terikat dengan waktunya, yang kita usahakan biar sampai kita tinggalkan waktu tersebut. Ada zikir-zikir setelah solat, jadi biar kita tinggalkan zikir tersebut dengan kita baca Al-Quran. Contoh ahli solat kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak baca surah Al-Baqarah sampai habis. Zikir yang enggak ajarkan Astaghfirullah, 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 anda baca. Jangan demikian, ya. Usahakan dulu bacakan yang sunnahnya. Jadi jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan sangat banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, baik yang kita baca di waktu pagi maupun di waktu sore. Yang juga pertanyaan adalah apakah kita harus membaca semuanya? Ya, jika kita memiliki waktu maka sebaiknya kita membacanya semuanya. Dan jika pun kita tidak memiliki waktu ataupun waktu sempit, payah tajak kerja, payah tamang kantu, payah siapkan anak dan lain sebagainya, maka jangan tinggalkan semuanya. Bacakan sedikit. Maka sebuah kaidah disebutkan oleh ulama, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Jika sesuatu tidak dapat kita capai semuanya, tidak dapat kita baca semuanya, tidak dapat kita lakukan semuanya, maka jangan tinggalkan sebagiannya. Jadi sebagian daripada zikir-zikir tersebut tetap kita lakukan, kita baca, dan usahakan untuk kita variasikan. Maksud contoh orangnya tak baca zikirnya, ya, yang zikir yang lain hanya sempat tak baca, sehingga tak baca zikir yang lainnya. Ya, artinya perlu divariasikan untuk kita bacakan, dan ini merupakan bagian daripada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Mungkin sebagian kita menganggap ataupun merasa bahwa saja pengajian malamnya mungkin kita dah hafal Ustaz, ya, dengan bacaan yang cepat mungkin langsung jadi hafal. Maka perlu kita untuk memiliki buku zikir pagi dan petang, ya, dan ini tidak mahal. Ataupun dengan adanya teknologi saat ini, karena internet sangat mudah bagi kita untuk takalan, ya, apakah itu di YouTube ataupun di yang lainnya, ya, zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah, ya. Dapat di waktu pagi jika kita belum terbiasa untuk melatih pendengaran kita, bagaimana cara membacanya dengan benar, begitu juga didengarkan oleh anak-anak kita, ya. Saya teringat ketika kuliah dulu itu dihidupkan jam 7, waktu 7 kepada zikir pagi. Bahkan hangga perib alih subuh, karena setelah subuh itu ada halaqah Qur'aniyah, karena halaqah Qur'an di masjid. Jadi setelah keluar, kemudian setelah halaqah Qur'an, waktu kurang lebih jam 6, karena di Jawa lebih bagah tentu kemudian dihidupkan muratal tersebut ataupun zikir di waktu pagi untuk kita terbiasa. Tentu jemaah dimuliakan Allah, di saat kita dalam keadaan yang fokus itu jauh lebih baik dibandingkan kita sambil melakukan hal yang lain. Maka jadikanlah minimal ada hari bagi kita taduk khusus kita bacakan zikir-zikir tersebut, ya, terkhusus adalah di hari Jumat. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan jangan jadikan hari Jumat itu seperti hari-hari yang lainnya. Ya, hari uro Jumat kita berbeda dengan uro-uro yang lain, karena hari Jumat tentunya memiliki fadilah yang besar. Kadruwate. Gak ada pertanyaan, mungkin sabok kemudian tayang akhiri. Iya. Iya, nah urut maksud berzikir, tapi dia tidak berdoa. Mungkin berdoa di waktu lain. Hanasid. Jangan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naurung maksud contoh apakah boleh dia misalnya berzikir, hanya berzikir saja, ya, tetapi dia tidak berdoa. Di waktu lain juga tidak, ya, dalam artian berdoa mengangkat tangan. Apakah boleh? Ya, boleh, tetapi afdalnya ada waktu-waktu lain dia memang meminta kepada Allah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan jika seorang hamba dia berdoa dan mengangkat tangannya, ya, dia mengangkat tangannya, maka Allah malu jika tidak mengabulkannya. Maka mana muliakan Allah, di antara perbedaan antara zikir dan doa, zikir itu boleh tidak mengangkat tangan, ya, boleh untuk tidak mengangkat tangan. Sedangkan doa yang kita inginkan kita mengangkat tangan. Baik nanti waktu dan baca ataupun dan tamang WC tak berjarah dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kemudian takbir dari WC ghufranaka tak berjarah, tidak, ya, itu tidak harus. Kecuali memang yang kita sampaikan itu adalah doa, sedangkan zikir tidak harus bagi kita untuk mengangkat tangan. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.